Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info-info yang sangat menarik dengan kejatuhan pasar kripto. Kondisi kini saat orang pada kabur ketakutan, padahal sudah menjelang akhir tahun, menjelang buluran siklusnya 4 tahun sekali setelah tahun 2021 ini harusnya menjadikan kita kuat dan tahan mental. Kondisi orang bubar kabur dari kripto inilah saat cuan besar ketika kita masuk ya. Sebetulnya nggak ada berita yang begitu wow perang Trump bertemu dengan si Putin. Saya rasa info yang saya dengar itu membicarakan penyelesaian perang antara Ukraina dan Rusia. Apakah perang itu betul-betul bisa berhenti, apa malah justru akan menimbulkan peperangan baru? Itu aja yang menjadi tanda tanya, hanya berita-berita itu aja sebetulnya. Dan ya sedikit ada fakta yang lain. Menurut saya kondisi apapun kita sebagai pemenang yang akan cuan besar ini adalah holding dan saatnya untuk menambah muatan. Bukan berarti kondisi lagi terbang kita hanya screenshot saja cuan tanpa TP. Ketika lagi turun begini kita malah keluar dari kripto, itu salah besar. Apapun yang terjadi holding, dan saya rasa naik dan turun itu udah merupakan salah satu setelan mereka sejak adanya ETF spot ataupun ETH ataupun BTC. Itu memang dari awal market itu ingin mereka kontrol, ingin mereka kuasai. Kalau saya sih bodoh amat mau turun kayak apa, kita ikutin saja permainannya. Waktunya pump juga pump ya, apalagi kita saya rasa udah mendekati akhir tahun. Yang namanya market sekarang kendor turun begini longsor, siapa tahu minggu depan sudah pump, sudah berganti berita. Itu udah biasa sering terjadi di dalam dunia kripto. Jadi nggak ada berita yang sangat wow itu membuat market down, itu nggak ada. Jadi tetap semangat, tetap yakin. Selama kita holding koin-koin yang tentunya yang bagus-bagus, dan kalian untuk tambah muatan saya harap masuk ke koin-koin yang bagus, nggak ngasal ya. Untuk meme coin saya rasa hanya di PP. Untuk koin-koin yang layer tuh Ethereum termasuk OP, ARB, di situ ada Sui, Polygon. Untuk blockchain yang bagus-bagus bisa masuk Chainlink, Cardano, Polkadot, apa macam-macam. Rezeki masing-masing, kenaikan nggak sama. Dan mencari koin yang historinya di saat ada bantingan yang parah akan terbang kembali. Ya, saya langsung akan saya bahas di sini. Tetap semangat, akan tetapi kalian harus riset sendiri, karena dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi. Seperti kondisi sekarang yang turun dalam, mungkin pemula kondisi kayak gini lagi pada kencing di celana ya. Kalau yang sudah pemain lama santai saja ya. Ini kan adalah game, ada perang ya, hanya dijadikan kambing hitam. Nggak mungkin perang bisa menjatuhkan market. Emang perang bisa beli kripto, rudal bisa ngebom kripto digital, semua adalah perang mereka. Nggak ada berita apapun kalau mereka mau banting take profit ya, turun-turun saja kan. Kalau kita lihat dari web Aliyat juga, ini adalah web keempat setelah menyelesaikan pump tinggi di BTC itu, dan ETH mencapai puncak barunya ya. Udah ATH pasti banyak yang take profit, dan ini benar akan buluran ini. Jadi mereka ambil profit dulu dan mungkin serok di harga bawah lagi, dan akan dipanen di akhir tahun. Karena bulan Agustus September itu memang bulan-bulan untuk nanam benih untuk dipanen di akhir tahun. Saya rasa begitu. Di tahun 2021 itu bull run itu ada 2 kali, di bulan April
dan akhir tahun di tahun 2025 saya rasa mereka akan mengambil keuntungan 2 kali juga. Cuma ini memang kejem, terlalu mepet, belum naik terlalu tinggi, altcoinnya baru masuk di BTC ETH, kemudian sudah membanting kembali. Apakah ini take profit tahap 1 dan kemudian mereka akan serok lagi dan kemudian akan dipanen akhir tahun, itu bisa terjadi. Tapi waktunya sudah sangat mepet. Ini memang kasar, permainannya sekarang kasar dan terlalu kejam menurut saya. Jadi yang orang-orang pemula harus sabar. Kita akan lihat TA di sini. Kalau melihat TA sih masih oke-oke aja, masih berjalan di relnya, karena di bulan Maret kemarin di sini, ini bulan Maret ini harganya itu 0,08 di bulan Maret ini terjadi bottom setelah dari bull ada penurunan bear, kemudian ini arahnya sudah merangkak ke atas walaupun tidak kayak pohon bambu candlenya celeng ke atas gitu. Kita lihat di sini RSI-nya waktu di bottom sini di 0,08 yang belum lama, baru beberapa bulan kemarin, dan RSI pun di bawah, ini tepat untuk pengambilan. Dan di sini pas di awan Ichimoku yang bagian atas ini 0,27 ini memang resisten yang kuat. Saya rasa pikiran saya selalu turun di hijau naik di merah akan ke sana, tapi yang namanya TA kadang-kadang nggak bener, malah sampai di sini dengan adanya macam-macam pada waktu itu. Di sini ada perang Timur Tengah, ada belekudakannya Trump, kemudian dibawa ke bawah lagi, naik turun masih di dalam sini. Akan tetapi arah TA-nya itu tetap dalam tren ke atas. Itu yang terjadi saat ini. 0,08 di sini, kemudian sekarang masih 0,17, artinya yang masuk di bulan Maret pun di sini masih cuan luber ratusan persen di sini ya, karena ini di daily-nya. Pandangan saya pribadi, saya yang saya amati dari TA ini, mungkin kalau turun, tapi belum tentu terjadi, akan waktu pump di sini antara 0,12, tapi apakah mungkin sampai ke sini, saya rasa juga nggak mungkin. Dan kalau dilihat dari order sell selama berbulan-bulan ini masih terjadi order sell. Ini yang awan ini akan habis, biasanya akan loncat di sini nih, di bagian yang udah habis terjual ini di sini, dan ini udah muncul candle awan hijau antaranya di awal September, kemudian ke sana mudah-mudahan, dan ditambah dengan pangkas suku bunga, mudah-mudahan akan terjadi September awal sudah pump. Jadi apa yang terjadi ke depan, kita hati-hati dengan kondisi kayak gini. Orang pada takut, tahu-tahu pump bisa saja. Sebetulnya berita saat ini, info-info nggak begitu, ini hanya sebatas si Trump saja. Putin-Trump gelar pertemuan bahas isu sensitif di Alaska Jumat kemarin. Infonya ini masih belum tahu hasilnya seperti apa ya, kita tunggu karena baru Jumat kemarin. Jadi Moskow, antara pertemuan 4 mata antara Presiden Rusia si Putin dan Presiden Khartoum ini dimulai pada Jumat kemarin jam 11.30 waktu setempat, Sabtu 2.30 WIB, berarti hari ini nanti jam 2 ya, di negara bagian Alaska AS dengan didampingi penerjemah. Jadi pertemuan kemarin, tapi kan ini Sabtu, hari ini berarti baru dimulai pertemuan 4 mata jam 11.30 waktu setempat kemarin. Kalau di sini berarti Sabtu jam 2.30 WIB, jam 2.30 WIB berarti malam, tadi dini hari, malam ya, dini hari, yang didampingi oleh penerjemah. Pertemuan tersebut akan diadakan di salah satu fasilitas pangkalan angkatan udara. Ini Alaska ya, demikian ungkap ajudan Presiden Rusia kepada wartawan di Moskow pada Kamis.
Jadi semua akan dimulai besok tanggal 15 Agustus sekitar 11.30 waktu setempat. Kalau di sini semalam antara jam 2-an semalam. Negosiasi antara Putin dan Trump akan berlangsung dengan kedudukan yang setara dengan masing-masing pihak beranggotakan 5 orang, kata mereka. Ia mengatakan anggota delegasi Rusia termasuk Menteri Luar Negeri, penasihat Presiden untuk kebijakan luar negeri, Menteri Pertahanan, pokoknya lengkap di sana untuk yang dibicarakan kerjasama investasi, kerjasama ekonomi dan negara asing. Saya rasa pertemuan ini membahas isu yang santer itu antara perang juga termasuk antara itu yang isu utama antara si Rusia dengan Ukraina itu akan akan dihentikan dengan ada deal barter wilayah, kayaknya yang saya dengar begitu. Ya, ini ada informasi lagi, peluang gagal apa ini? Pertemuan kok bisa gagal? Trump sebut pertemuan dengan Putin berpeluang 20% gagal. Enggak lah, ini berita yang kemarin ini. Karena semalam ini kok sudah semalam sudah bertemu di Alaska itu jam 2 malam dini hari Sabtu, karena pertemuannya Sabtu kalau di Indo ya. Kalau di Indo Sabtu membahas perang, yang saya rasa membahas perang antara Ukraina dengan Rusia. Lagi-lagi membahas perang. Ya, mudah-mudahan pertemuannya beres dan membuat nanti market terbang kembali ya. Kita akan lihat juga di toko kripto ini sudah mulai positif, sudah banyak yang serok, ditandai dengan ini candle yang merah ini ya. Kita akan perbesar ini sudah mulai penyerokan. Pokoknya kita ngikut market saja ya, market bukan yang ngikut kita. Sebentar lah, di sini ini kita akan lihat kondisi di sini. Sama TA-nya di bulan Maret ini kan harga di sini. Ini 08 ya. 0,08 dan di 027 di sini puncak, kirain mau lanjut ke sana, di sini dibanting lagi. Ini sudah mulai ada candle yang bodinya sudah mulai ada ekor. Ini sudah mulai terjadi penyerokan. Apapun yang terjadi kita cicil, nggak usah takut, cicil, maju terus, pantang mundur ya. Yang namanya market perubahannya cepat. Sekarang kayak begini, minggu depan sudah berubah arah, itu bisa terjadi. Yang penting kita nggak masuk koin-koin yang scam. Juga kita lihat BTC dominan memang lagi menggila lagi, membuat altcoin tergencet ya, naik kembali 0,19% sampai 0,32%. Yang kemarin sempat melemah, ini sekarang ngetril lagi, naik lagi. Juga pengaruh juga Bitcoin dominannya naik lagi, kena hantam si altcoin, dan kemudian BTC dan Ethereum juga mengalami koreksi. Jadi untuk altcoin ya kena hantam rudal 2 rudal balistik. Ya, itulah dalam permainan kripto, di dalam altcoin ataupun meme coin itu memang kita harus kuat dalam arti kalau naik tinggi banget, kalau terjun juga terjun banget. Tapi hanya turun 1,3% dalam 24 jam. Kalau satu minggunya sudah lumayan ya. Tapi ini sangat menarik kalau menurut saya, info-info yang ada di CMC ini ya. Saya yakin PP menjadi koin yang terkuat di antara meme koin yang lain. Sempat banyak yang menyampaikan bahwa sudah mulai redup PP digantikan dengan
SPX. Ternyata kemarin koin itu malah longsornya lebih dalam. Jadi orang bilang apa, kalau saya melihatnya adalah fakta data yang di lapangan itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongi, yaitu dengan market cap-nya, holdernya yang meningkat terus, rankingnya ya. Ini sangat menarik. 1 bulan ke depan menciptakan miliaran baru. Jadi mungkin bulan September ya. Jadi 1 bulan ke depan PP akan menciptakan miliarder baru antara 0,0013 0,0010 ya. Ini sangat menarik ini ya. Gila ini kalau sampai terjadi seperti ini. Tapi memang segitiga simetris yang pertama ini terjadi di 0,27, kemudian dibanting, kemudian ngepam menjadi 0,4, dan ini dibanting lagi, mudah-mudahan menjadi 0,001 untuk USDT nya. Ini diperkirakan harganya sekitar berapa ini? Apakah ini kalau segini nih bisa mencapai, ya pokoknya di atas Rp1 itu kecil lah. Kita harus sabar. Kalau melihat dari awal hingga saat ini itu kan tetap arahnya ke atas. Nah ini terjadi garis-garis titik-titik ini adalah web ya. Web 1 naik, web 2 turun, web 3 akan terbang lagi lebih tinggi dari web pertama. Ini untuk di weekly-nya. Mudah-mudahan terjadi seperti ini. Kita harus sabar, tetap yakin dalam bermain kripto. Naik turun hal yang sudah biasa. PP mengincar valuasi 100 billion, sering meningkatkan HIP, sementara pre-sale layer ini apa, ini ada berita lagi untuk yang lain ya. Kemudian mudah-mudahan PP akan menciptakan ya miliarder baru. Tampaknya mulai memanas mengikuti pola yang sama dengan larinya di tahun 2024. PP ini sering dianggap sebagai meme koinnya BTC. Ini yang menarik menurut saya, sangat menarik kawan. PP tampaknya mulai memanas mengikuti pola yang sama dengan larinya di tahun 2024, sering dianggap sebagai BTC nya meme coin siklus ini. Untuk ataupun indeks meme itu sendiri, PP masih turun hampir 60% dari titik tertingginya selama sepanjang masa. Setelah menembus pola saat ini, kita bisa melihat pergerakan kuat menuju level tertinggi baru. Penembusan ini juga dapat memicu pasar meme coin yang lebih luas dan mulai musim meme 2.0 ya. Mudah-mudahan kita sudah semakin dekat ya, sudah semakin dekat untuk menjadi bulan kembali lah. Hanya turun koreksi sesaat saja. Kita mengharapkan akan seperti ini nanti ya, di harga 0,0013 ya, di atas Rp1 sesuai dengan segitiga simetris yang memang ini belum terjebol. Tetap semangat, tetap yakin, market semua mereka yang kendalikan. Apapun yang terjadi, holding selagi koin-koin yang kita punya adalah koin-koin yang berfundamental bagus ya. Semua kita lihat ya, di top CMC pergerakannya memang lagi kompak turun semua. BTC nya ada turun 0,43% dalam 24 jam. ETH itu masih naik 9% lebih di 7 hari, 1,5% dalam 24 jam. Makanya untuk membeli koin-koin yang pertama adalah BTC dan Ethereum. Untuk meme coin dan altcoin lainnya itu nanti naiknya paling belakang. Fase pertama BTC, kedua ETH, dan kemudian altcoin penuh, baik altcoin meme coin ataupun altcoin yang punya project ataupun yang nggak punya project, market kecil ataupun market besar akan naik bersamaan ketika full all season coin. Kita sabar saja. Dogecoin sudah mulai naik ya, sudah mulai naik 3% dalam 24 jam. Kita mudah-mudahan cepat berubah. Cardano juga sangat luar biasa, harganya ngaceng terus, dan selagi Cardano cuan kita bersyukur sambil menunggu PP kita nikmati dulu cuan Cardano yang sangat menggila. Yang lain turun terbang semua ya. Sabar, ada bagiannya masing-masing nanti ya. Banyak juga yang naik ya. Arbitrum juga udah 10% dalam 1 minggu ini.
Ini ada turun cukup lumayan. Polygon layer 2-nya ETA saya rasa ini yang turun dalam dan cepat naik ada di Polygon, kalian bisa serang juga, nanti ada bagiannya masing-masing, dan market capnya masih kecil banget di bawah PP, saya rasa bisa masuk ke Polygon ya. Kita lihat penurunan yang lain, si Shiba sudah turun 3%, sudah mulai naik 0,6%. Uniswap juga turun, semua turun. Untuk PP sudah 9% ya, samalah 9%, yang lain ada yang 12%. Saya rasa masih hal yang wajar. Tetap semangat, tetap yakin, kita sambut bull run tahun ini yang sudah dekat. Kita nggak pedulikan kondisi apapun, turun naik adalah setelan mereka. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap dia riset sendiri dalam bermain kripto, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun hancur mendadak, semua tanggung jawab risiko masing-masing. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, lebihnya kalian dior ya. Itu mungkin yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro tentunya nggak sempurna, yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan kiranya yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.